Three, two, one. Halo, bertemu lagi bersama saya Sakti Oktavia. Di sini kita akan melanjutkan video pembelajaran part 4. Selamat menyaksikan. Di part 4 kali ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling untuk sekolah dasar, di mana terdapat 5 submateri. Yang pertama itu ada layanan dasar bimbingan, yang kedua itu ada layanan responsif, yang ketiga itu ada layanan perencanaan individu, dan yang keempat itu ada dukungan sistem, dan yang kelima ada 10 layanan bimbingan konseling menurut Profesor Prayitno. Nah, materi pertama itu ada layanan dasar bimbingan. Jadi, layanan dasar bimbingan itu merupakan proses pemberian bantuan kepada peserta didik melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis dalam rangka mengembangkan kemampuan penyesuaian diri yang efektif sesuai dengan tahap dan tugas-tugas perkembangannya. Nah, di dalam layanan dasar ini terdapat layanan orientasi, layanan informasi, bimbingan klasikal, dan bimbingan kelompok. Nah, materi yang kedua itu ada layanan responsif. Layanan responsif merupakan suatu bentuk layanan yang sangat penting dan harus segera diberikan kepada pihak yang memerlukan, yaitu konseli yang sedang mengalami permasalahan dan membutuhkan bantuan, karena jika tidak dibantu konselor, maka si klien atau konseli akan kesulitan dalam proses pengembangan tugasnya maupun proses perkembangan dirinya. Jadi di dalam layanan responsif ini terdapat konseling individu, konseling kelompok, konsultasi, kolaborasi, advokasi, konferensi kasus, kunjungan rumah, dan juga referral. Dan yang ketiga itu ada layanan perencanaan individu. Nah, sebagai bantuan kepada peserta didik agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas-aktivitas sistematis yang berkaitan dengan perencanaan masa depan yang berdasarkan pemahaman tentang kelebihan dan kekurangan dirinya, serta pemahaman tentang peluang dan kesempatan. Jadi, layanan perencanaan individu ini adalah membantu peserta didik dalam memetakan rencana-rencana hidupnya. Dan yang keempat itu ada dukungan sistem. Dukungan sistem karena kegiatan bimbingan dan konseling ini merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem pendidikan yang ada di sekolah-sekolah. Nah, dan yang terakhir itu 10 layanan bimbingan dan konseling di SD menurut Profesor Prayitno. Yang pertama itu ada layanan orientasi. Layanan orientasi merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik memahami lingkungan baru, terutama lingkungan di sekolah dan objek-objek yang dipelajari, untuk mempermudah dan memperlancar berperannya peserta didik di lingkungan yang baru itu. Dan yang kedua itu ada layanan informasi. Layanan yang memungkinkan peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi. Dan yang ketiga itu ada layanan penempatan dan penyaluran. Layanan yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat sesuai dengan bakat dan minatnya. Keempat, layanan penguasaan konten. Layanan yang membantu peserta didik menguasai konten tertentu, terutama kompetensi dan atau kebiasaan yang berguna dalam kehidupan di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Yang kelima, layanan konseling perorangan. Layanan yang memungkinkan peserta didik mendapatkan layanan langsung tatap muka atau secara perorangan dengan guru pembimbing atau konselor. Yang keenam, layanan bimbingan kelompok. Layanan yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama melalui dinamika kelompok memperoleh bahan dan membahas pokok bahasan atau topik tertentu untuk menunjang pemahaman dan pengembangan kemampuan sosial baik sebagai individu maupun sebagai pelajar. Kegiatan belajar
karir atau jabatan, serta untuk mengambil keputusan atau tindakan tertentu melalui dinamika kelompok. 7. Layanan konseling kelompok. Layanan yang memungkinkan peserta didik atau masing-masing anggota kelompok memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan penuntasan permasalahan pribadi melalui dinamika kelompok. 8. Layanan konsultasi. Layanan yang membantu peserta didik dan atau pihak dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang diperlukan dilaksanakan dalam menangani kondisi dan atau masalah peserta didik. Dan 9 itu mediasi. Merupakan layanan yang membantu peserta didik menyelesaikan permasalahan ataupun perselisihan dan memperbaiki hubungan antar peserta didik dengan konselor sebagai mediator. Dan yang terakhir itu ke-10 yang ke-10 itu ada layanan advokasi. Layanan advokasi merupakan layanan bimbingan dan konseling yang membantu konseli untuk memperoleh kembali hak-hak dirinya yang tidak diperhatikan dan atau mendapatkan perlakuan yang menyalahi hak-haknya. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini dan sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.